Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Siril Hayat, mahasiswi Pendidikan Kimia Angkatan 2017. Pada video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kuis atau latihan soal dengan menggunakan situs Spiral. Langkah pertama, buka terlebih dahulu browser kalian, lalu ketik spiral.ac. Jika situs sudah terbuka, maka kalian akan diarahkan pada Join with Code atau Login pada kanan atas. Lalu, kalian pilih Login. Pada halaman Login, terdapat 3 pilihan untuk masuk ke Spiral. Ada pilihan Login bagi yang sudah memiliki akun, Register bagi yang belum memiliki akun, dan Kode yang diperuntukkan bagi siswa yang mendapatkan kode kelas dari guru untuk bergabung dan berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran menggunakan situs Spiral ini. Jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa registrasi terlebih dahulu dengan memilih tipe akun sebagai guru. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya akan memilih pilihan login dengan memasukkan email dan juga password saya. Untuk kotak Remember Me, saya klik untuk memudahkan saya ketika mengunjungi situs Spiral kembali, langsung dapat masuk ke akun saya tanpa perlu login kembali. Pada halaman home, terdapat 5 fitur yang dapat digunakan oleh guru untuk mendukung pembelajaran jarak jauh seperti saat pandemi ini. Kemudian, di bawah fitur-fitur tersebut ada perencanaan pembelajaran dengan menggunakan situs Spiral. Juga ada classes, itu merupakan kelas yang akan kita ajarkan dan student, murid-murid yang masuk ke dalam kelas di pembelajaran menggunakan situs Spiral ini. Dan juga ada profil kita. 5 fitur yang disediakan oleh situs Spiral ini, yang pertama ada fitur Quickfire Lite sebagai verbal Q&A, lalu fitur Quickfire sebagai multi-format quiz, lalu ada fitur Discuss sebagai interactive presentation, fitur Team Up sebagai collaborative project, dan fitur Clip sebagai video Q&A. Pembuatan kuis atau latihan soal pada video ini, saya akan menggunakan fitur Quickfire multi-format quiz ini. Klik fitur Quickfire, lalu pada kolom activity title, kalian isi dengan judul latihan atau kuisnya. Contohnya, di sini saya akan memberi judul dengan latihan kimia asam basa. Lalu, create a question. Dalam pembuatan soal, di fitur Quickfire ini menyediakan 7 bentuk yang dapat menjadi referensi bagi guru untuk membuat kuis dan latihan. Ada open, close, poll, multiple choice, canvas, annotation, dan audio. Di sini saya sudah membuat soal dengan 7 pilihan bentuk yang disediakan pada fitur Quickfire ini. Soal yang pertama menggunakan bentuk open. Pada pilihan open ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan sesuai ide dan opini mereka. Pilihan open ini bisa disebut dengan soal esai. Soal atau pertanyaan dapat ditulis atau diketik pada kolom question. Jika sudah, klik Save Question pada pilihan kanan bawah. Untuk menambah pertanyaan, bisa mengklik Create a Question yang berada di layar sebelah kiri. Soal yang kedua menggunakan pilihan bentuk close. Pilihan close ini, siswa menjawab pertanyaan di mana jawaban tersebut akan secara otomatis ditandai dengan kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Pada close ini bisa disebut juga dengan soal isian. Jika pada pilihan open guru harus memeriksa jawaban satu persatu, pada pilihan close setiap pertanyaan sudah ada jawaban pastinya. Pada pilihan close ini, jawaban benar bisa diketik lebih dari satu dengan klik Add Choice yang berada di kanan bawah kolom jawaban. Pada soal yang ketiga, menggunakan bentuk poll atau polling, di mana siswa akan memilih dari jawaban yang telah ditentukan oleh guru. Untuk pilihan jawaban,
dapat diketik lebih dari satu dengan klik Add Choice yang berada di kanan bawah kolom jawaban. Untuk soal nomor 4 menggunakan bentuk multiple choice, di mana bentuk multiple choice ini merupakan bentuk soal pilihan ganda. Jangan lupa mengklik korek bagi jawaban yang benar. Untuk soal nomor 5 menggunakan bentuk kanvas, di mana pada bentuk kanvas ini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dengan cara menggambar pada kanvas yang telah disediakan. Untuk soal yang kelima menggunakan bentuk annotation, di mana pada bentuk ini siswa diminta untuk menandai atau menggambar pada gambar yang diupload pada soal. Setiap soal dapat ditambahkan dengan gambar jika diperlukan dengan klik upload an image yang berada di kanan atas pada kotak pertanyaan. Berikut ini contoh gambar yang diupload pada soal. Untuk soal yang terakhir menggunakan bentuk audio. Bentuk audio ini mengharuskan siswa menjawab pertanyaan dengan merekam jawabannya. Jika dirasa sudah selesai membuat soal, teman-teman bisa pilih Save and Teach, Save as a Lesson Plan, atau Dismiss. Jika memilih Save and Teach, maka soal dapat langsung dikerjakan pada pembelajaran saat itu juga. Namun jika pilih Save as a Lesson Plan, maka soal latihan atau kuis yang teman-teman buat akan tersimpan di plan pada halaman home dan dapat disebarkan ke siswa di pembelajaran berikutnya. Namun jika memilih Dismiss, maka soal yang telah dibuat akan dihapus. Di sini saya akan memilih Save and Teach. Pada halaman ini, teman-teman diminta untuk memilih kelas yang akan diberikan latihan atau kuis yang sudah teman-teman buat. Klik Add a Class jika teman-teman belum memiliki kelas, atau klik Import from the Google Classroom jika teman-teman sudah memiliki kelas di Google Classroom. Di sini saya akan mengklik Add a Class untuk membuat kelas baru. Untuk kelas name akan saya tulis dengan 11 IPA 2 dan subjeknya saya tulis chemistry. Lalu save. Klik go pada kelas yang kalian pilih. Pada halaman ini, teman-teman dapat memilih Launch Teacher atau Set as Assignment. Jika teman-teman memilih Launch Teacher, maka latihan soal akan berbentuk sesi interaktif di mana teman-teman memegang kendali, karena latihan soal dilaksanakan saat itu juga, dan teman-teman bisa mengontrolnya. Namun jika memilih Set as Assignment, maka latihan dapat dikerjakan siswa di luar pembelajaran dengan batasan waktu tertentu. Pada kolom due date, teman-teman dapat menentukan batas terakhir siswa dapat mengerjakan dan mengumpulkan latihannya. Latihan yang saya buat ini akan dijadikan sebagai latihan di luar pembelajaran dengan mengklik Assign pada Set as Assignment. Pada halaman view ini, teman-teman dapat mengetahui siapa saja siswa yang sudah mengerjakan dan mengumpulkan latihannya. Selain itu, teman-teman juga bisa print hasil akhir dari latihan tersebut. Klik Share with your student untuk memberikan link latihan kepada siswa kalian. Terdapat 3 pilihan untuk menyebarkan link latihan. Yang pertama, dapat mengcopy ke clipboard, atau bisa mengirim URL via email, atau bisa juga dengan men-share di Google Classroom kelas kalian. Di sini saya memilih menyalin link ke clipboard. Berikut ini tampilan latihan soal yang teman-teman buat pada akun siswa. Untuk melihat jawaban siswa, teman-teman bisa kembali ke home, lalu klik Active Lesson dan klik Review. Pada halaman ini, teman-teman juga dapat menentukan skor dari masing-masing soal yang teman-teman buat. Baiklah, cukup sekian tutorial dari saya mengenai cara membuat soal latihan atau kuis menggunakan situs Spiral ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.